Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengelolaan kelas. Sebelum memulai presentase, kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Tasya Wulandari. Dan saya Ira Amalia Rahab. Saya Mega Utami Aulia. Saya Nanda Sarabina. Saya Lestari. Dan yang terakhir Rizky Ananda Hafid yang tidak dapat bergabung dikarenakan jaringan yang terkendala. Baik, kami mulai saja presentasenya. Share screen, Mas. Baik, saya Tasya Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen. Dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas menurut Omar Hamalik adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru, sehingga pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guru untuk mencapai tujuan pengajaran. B. Tujuan pengelolaan kelas. Pada hakikatnya, terkandung dalam tujuan pendidikan secara umum sebagai penyedia fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Terkait penjelasan tersebut, pengelolaan dapat pula ditinjau dari segi komunikatif, artinya seorang guru dituntut mampu mengatur segala kondisi apapun yang terjadi di dalam ruang kelas saat pembelajaran berlangsung, agar tercipta dua arah, yaitu guru dengan murid, murid dengan guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dwi Lestari. Silahkan. Selanjutnya, peran guru dalam strategi pengelolaan kelas. Pada dasarnya, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Di antaranya, guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Adam dan Deki Usman mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, dan guru sebagai evaluator. A. Guru sebagai demonstrator. Guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya. Hal
Hal ini dibuktikan apabila ada orang tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya, maka siswa tersebut akan menyalahkan argumen si orang tua dan membenarkan seorang guru. Guru adalah acuan bagi peserta didiknya, oleh karena itu segala tingkah laku yang dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai demonstrator dapat diasumsikan guru sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh bagi peserta didik. B. Guru sebagai pengelola kelas. Evaluator atau menilai sangat penting adalah rangkaian pembelajaran karena setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi yang meliputi persiapan pelaksanaan evaluasi tingkat pemikiran ada beberapa tingkatan antara lain mengetahui, mengerti, mengaplikasikan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Manfaat evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa sehingga hasil nilai ini bukan hanya satu poin saja, melainkan menjadi solusi untuk mencari kelemahan di pembelajaran yang sudah diajarkan. Hal-hal yang paling penting dalam melaksanakan evaluasi harus dilakukan oleh semua aspek, baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus dengan pola hasil evaluasi ini. Dan proses evaluasi dilakukan dengan berbagai proses instrumen harus terbuka. C. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Manajer memanage kelas. Tanpa kemampuan ini, maka performance dan karisma guru akan menurun. Bahkan kegiatan pembelajaran bisa karena tanpa tujuan. Guru sebagai pengelola kelas agar anak didik betah tinggal di kelas dan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai pengelola kelas: merancang tujuan pembelajaran, mengorganisasi beberapa sumber pembelajaran, memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Ada dua macam dalam memotivasi belajar, bisa dilakukan dengan hukuman atau dengan reward. Mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar apa belum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang D, guru sebagai evaluator. Seorang guru harus dapat menguasai benar materi yang akan diajarkan, juga media yang akan digunakan, bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sumber belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai beberapa kemampuan menyerap materi berbeda-beda, oleh karena itu pendidik harus pandai dalam merancang media untuk membantu siswa agar mudah memahami pelajaran. Keterampilan untuk merancang media pembelajaran adalah hal yang pokok yang harus dikuasai sehingga pelajaran yang akan diajarkan bisa dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Media pembelajaran di dalam kelas sangat banyak sekali macamnya, misalnya ORSU, Search Market, LCD, OHP, OHT, dan lain-lain. Baik, saya Nanda Pardina akan melanjutkan presentasinya, yaitu D, prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. 1. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya dan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. 2. Tantangan. Menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. 3. Bervariasi. Penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antar guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan. 4. Keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. 5. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar,
dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengolahan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya itu berdisiplin dalam segala hal. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan, di mana pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itu, guru mendekatinya. Yang kedua adalah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Yang ketiga adalah pendekatan kebebasan, di mana pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik tersebut. Yang keempat adalah pendekatan resep, di mana ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di dalam kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep tersebut. Yang kelima adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral. Program atau kegiatan yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku yang kurang baik harus diusahakan menghindarinya sebagai penguatan negatif yang pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku siswa atau guru yang menjadi anggota kelasnya. Yang ketujuh adalah pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antar guru dan siswa, serta hubungan antar siswa. Di dalam hal ini, guru merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya guru mengembangkan iklim kelas yang baik melalui pemeliharaan hubungan antar pribadi di kelas. Untuk terciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti dan sikap mengayomi atau sikap melindungi. Yang kedelapan adalah pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut, guru harus dapat mempertahankan semangat yang tinggi, mengatasi konflik, dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan. Yang terakhir yaitu pendekatan elastis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas,
dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain memungkinkan harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dan penggunaannya. Untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Rizky Ananda akan melanjutkan tentang F, penataan ruang kelas. Menciptakan suasana belajar yang menggairahkan perlu memperhatikan peraturan atau penataan ruang kelas ataupun ruang belajar. Penyusunan dan pengaturan belajar hendaknya kemungkinan anak didik untuk duduk berkelompok dan memudahkan anak didik bergerak secara leluasa. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, dan jumlah kelompok dalam setiap kelas. Komposisi anak didik dalam kelompok yaitu seperti anak didik pandai dengan anak didik yang tidak pandai, dan anak didik pria dengan anak didik wanita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. G. Masalah yang ditimbulkan dalam pengelolaan kelas. Aneka macaman masalah perilaku siswa itu menimbulkan berbagai masalah pengelolaan kelas. Yang A. Kurang persatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. B. Tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. C. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh, dan sebagainya. D. Kelas mentoleransi kekeliruan temannya ialah menerima dan mendorong perilaku siswa yang keliru. E. Mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. F. Moral rendah, permusuhan dan agresif, misalnya dalam lembaga dengan alat-alat belajar kekurangan uang, dan sebagainya. G. Tidak mampu menyelesaikan dengan lingkungan yang berubah seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru, dan sebagainya. Kegiatan interaksi edukatif dengan pendekatan kelompok menghendaki peninjauan pada aspek perbedaan individual anak didik. Postur tubuh anak didik yang tinggi sebaiknya ditempatkan di belakang anak didik yang mengalami gangguan penglihatan atau pendengaran, sebaliknya ditempatkan di depan kelas. Pengaturan tempat duduk sebenarnya akan berhubungan dengan permasalahan siswa sebagai individu dengan perbedaan pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Tapi di dalam perbedaan dari tiga aspek itu ada juga terselip persamaan dan perbedaannya. Yang pertama itu persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan, kedua persamaan dan perbedaan dalam kecakapan, yang ketiga persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar, yang keempat persamaan dan perbedaan dalam bakat, yang kelima persamaan dan perbedaan dalam sikap, yang keenam persamaan dan perbedaan dalam kebiasaan, ketujuh persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan alam, yang kedelapan persamaan dan perbedaan dalam ciri-ciri jasmani, yang kesembilan persamaan dan perbedaan dalam minat, yang kesepuluh persamaan dan perbedaan dalam cita-cita, ke-11 persamaan dan perbedaan dalam kebutuhan, yang ke-12 persamaan dan perbedaan dalam kepribadian, yang ke-13 persamaan dan perbedaan dalam pola dan tempo perkembangan, dan yang terakhir persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan. Berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas berguna dalam membantu usaha pengaturan kelas, terutama berhubung dengan masalah bagaimana pola pengkelompokan siswa guna menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan kreatif.
Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami hari ini. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. 2. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 3. Peran guru dalam strategi pengelolaan kelas adalah guru sebagai demonstrator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai fasilitator. Yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas adalah hangat dan antusias, tantangan bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, dan penanaman disiplin diri. 5. Pendekatan dalam pengelolaan kelas terdiri dari pendekatan kekuatan, ancaman, kebebasan, resep, kerja kelompok, dan pendekatan elektis. 6. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang diperlukan adalah ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik, jumlah anak didik dalam kelas, jumlah anak didik dalam setiap kelompok, dan jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang terakhir, masalah-masalah pengelolaan kelas adalah kurang kesatuan, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, kelas mentoleransi kekeliruan temannya, mudah mereaksi negatif atau terganggunya misalnya didatangi monitor, moral rendah, permusuhan, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Baiklah, itulah hasil presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.